dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di pada siang hari ini Bapa, kiranya Engkau masih memberikan kami kesehatan serta kepintaran Bapa ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati dan memberikan siswa-siswa kami kepintaran ya Bapa. Di atas itu kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau hapuskan Bapa agar tidak terhalang berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang kudus. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen nama-nama yang ada di kelas ini. Kalau Ibu panggil namanya, bilang hadir ya anak-anak. Ya Bu. Iya Bu. Mita Analisa Sipayung, Hadir Bu. Stefania Natalia Yolanda Menulang, Hadir Bu. Joy Sialoho, Hadir Bu. Sriwani Utabarat. Hadir Bu. Baiklah, di sini Ibu akan membagi materi Ibu, yaitu tentang hidup beriman. Buat anak-anak Ibu, ada yang tahu arti hidup beriman? Tahu Bu. Ya, Yolanda, apa arti hidup beriman? Hidup sesuai ajaran Tuhan. Ya, benar. Ada yang lain? Yang menambahi? Searching dulu Bu. Ada yang lain menambahi apa itu arti hidup beriman? Saya Bu. Ya, Joy. Hidup beriman itu ialah kepercayaan yang kita miliki kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan tingkah laku yang sesuai dengan ajarannya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, benar. Buat yang menjawab tadi, semua itu salah satunya dari hidup beriman. Bisa dilihat di yang Ibu berikan tadi, materinya di bab 1. Hidup beriman yaitu bab 1, indahnya mengampuni. Bisa dilihat dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Boleh dibacakan? Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Semuanya Bu. Ayat yang intinya aja yang terdapat. Saya Bu. Ayat kelima. Boleh dibacakan Yolanda? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Iya, benar. Bisa dilihat dari bab yang Ibu berikan tadi, indahnya mengampuni. Arti dari indahnya mengampuni adalah memperjuangkan keadilan, memenangkan pemilihan, atau bisa dikatakan dengan mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu tidak mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni. Jangan kita, misalnya teman-teman kita berbuat kejahatan dengan kita tidak boleh melakukan membalasnya dengan kejahatan. Baik dikatakan di sini mengampuni, kita memaafkan seseorang atau kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Adakah yang pernah buat anak-anak sekalian yang misalnya ada teman yang berbuat jahat, apakah
kalian akan membalas dengan kejahatan? Misalnya teman-teman, misalnya ada teman yang lain, misalnya kayak mencubit kamu, apakah kamu membalasnya lagi dengan mencubitnya? Balas tidak, Bu. Kenapa? Kenapa dibalas? Karena dicubitnya aku, Bu. Kan kata dari sini kan arti mengampuni. Mengampuni kan itu memaafkan. Kalau teman kita berbuat salah, kita harus memaafkan. Kalau teman kita mencubit kita, jadi kita harus membalasnya gitu, bukan memaafkan. Buat adik-adik kita, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit kalau teman kita mencubit kita atau mengejek kita? Apakah mudah untuk melupakan dia yang mengejek kita atau memukul kita atau mencubit kita? Apakah mudah untuk melupakan itu? Iya, kenapa diam? Tidak, Bu. Kenapa, Joy? Kenapa tidak mudah untuk melupakannya? Karena kan itu kan bekasnya akan selalu terbawa-bawa. Yang lain? Ada yang bisa menjawab? Kenapa diam, anakku? Baiklah, di sini kita bisa lihat di slide yang yang ke-9. Bisa dibacakan oleh satu orang? Itu ada 1 sampai 2. Yang membebaskan diri. Iya, benar. Membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Coba kamu itu dibaca juga, Bu. Tidak usah. Baru yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Bisa dilihat dari yang Yusuf itu, tokoh Yusuf itu. Dia menjadi korban kedua kalinya dari saudara-saudaranya. Jika saudara-saudaranya berbuat salah kepada si Yusuf itu, dia tidak membalasnya lagi untuk kedua kalinya perbuatannya itu. Baiklah, di sini yang C ini bagaimana mengampuni. Ada yang tahu arti bagaimana mengampuni? Memaafkan kesalahan yang diperbuatnya. Yang lain ada yang bisa menjawab? Bagaimana mengampuni? Ayo dong. Makanya ada ya. Biar kita masuk ke bab 2. Baiklah, Ibu akan membacakannya. Bagaimana mengampuni? Kamu pernah dipermalukan oleh seseorang dan hal itu selalu tersimpan di dalam ingatanmu. Semakin kamu mengingatnya, semakin dalam rasa benci.
Tuhan. Yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan kepercayaannya. Baiklah, buat anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak sekalian. Yaitu bertanyalah pada orang tuamu atau walimu beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kapan kamu dibaptis? Yang kedua, siapa yang membaptismu? Yang ketiga, apa arti baptisan menurut orang tua atau walimu? Sudah anak-anak? Sudah Bu. Baiklah, itu tugas dari ibu ya. Minggu depan kita kumpul. Baik Bu. Baik, Bu. Demikianlah dari materi ibu ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Buat anak-anak ibu yang mau buat doa, udahlah ibu aja lah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di mana pada siang hari ini kami telah selesai mempelajari materi kami Bapak. Kiranya Kau selalu memberkati anak-anak-Mu ini Bapak, menjadi anak yang takut akan Tuhan Bapak ya Bapak. Materi yang saya berikan kepada anak-anak semoga bermanfaat bagi kehidupannya Bapak ya Bapak. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin.